Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua akan kembali membahas berita terbaru terkait perseteruan antara Lee Hyun Joo melawan girl group April dan juga agensi DSP Media. Dan sepertinya ini akan menjadi ujung dari perseteruan kedua belah pihak ini. Kenapa? Langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Sebelum kita masuk ke berita utamanya, mari gua rekap beberapa kejadian yang terjadi setelah kasus ini masuk ke ranah hukum. Intinya yang pertama terjadi adalah DSP Media melaporkan pihak Lee Hyun Joo, melaporkan adik dan juga temannya Lee Hyun Joo yang memposting tentang kejadian ini di media sosial gitu. Dan akhirnya setelah peristiwa itu dilaporkan ke polisi dan masuk ke ranah hukum, pihak Lee Hyun Joo melawan gitu. Dalam proses tersebut terjadi beberapa kejadian seperti akhirnya Naeun dan Jinsol April angkat suara terkait berita ini. Selama ini mereka diam saja gitu. Lalu ada juga media yang menunjukkan bahwa video bullying Lee Hyun Joo yang selama ini beredar diduga manipulasi. Setelah itu kakaknya Lee Naeun ikut angkat bicara tentang ini, membela adiknya Lee Naeun. Lalu ternyata postingan dari kakaknya Lee Naeun itu justru menjadi clapback balik atau dia jadi bumerang sendiri terhadap kakaknya dan juga Lee Naeun. Bahkan kakaknya Lee Naeun dituduh pembuli juga dulunya oleh netizen. Lalu berita terbarunya lagi, adiknya Lee Hyun Joo itu dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh DSP atau yang dituntutkan oleh DSP gitu. Jadi adiknya Lee Hyun Joo bebas dari tuduhan tersebut. Nah, setelah itu anggota April melakukan wawancara eksklusif yang menegaskan bahwa mereka bukanlah pelaku bullying melainkan korban, dan mereka juga ingin Lee Hyun Joo meminta maaf. Tapi wawancara tersebut justru dianggap netizen semakin memojokkan nama mereka gitu, tidak membantu sama sekali. Jadi itulah beberapa hal yang terjadi sejak hal ini dibawa ke ranah hukum oleh DSP. Setiap kali ada berita baru justru semuanya seolah-olah menguntungkan Lee Hyun Joo gitu. Apapun yang dilakukan oleh DSP dan April justru selalu berbalik ke mereka sendiri gitu. Justru membuat orang tambah tidak percaya kepada pihak April maupun DSP. Sampai hari ini keluar berita dari proses hukumnya. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita PNCave di Instagram yang berjudul "Pihak kepolisian menyatakan benar bahwa Lee Hyun Joo jadi korban bullying oleh April." Nih isi beritanya guys, kasus bullying yang meliputi grup asuhan DSP Media ini mengalami babak baru. Seperti yang diketahui bahwa pada tanggal 27 Juni firma hukum Lee dan Kim mengumumkan bahwa polisi telah membebaskan adik laki-laki mantan anggota April, Hyun Joo, dari tuduhan pencemaran nama baik. Setelah penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa saudara laki-laki Hyun Joo tidak berniat memfitnah April. Mereka menilai bahwa dia telah menulis postingan itu karena frustasi tentang situasi saudara perempuannya dan karena dia ingin mengungkapkan kebenaran setelah melihat Hyun Joo mengatakan bahwa dia telah meninggalkan grup atas kemauannya sendiri. Polisi juga memutuskan bahwa benar Hyun Joo telah alami bullying oleh kelompok tersebut, bahwa insiden Tumblr dan insiden sepatu benar-benar terjadi, dan bahwa isi unggahan tersebut tidak dapat dianggap palsu karena cukup dekat dengan kebenaran peristiwa yang terjadi saat Hyun Joo dan para anggota melakukan promosi bersama. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Setelah kuasa hukumnya Lee Hyun Joo ini membuktikan bahwa adiknya Lee Hyun Joo tidak bersalah dan tidak masuk dalam tuntutan pencemaran nama baik itu, polisi juga telah membuktikan bahwa Lee Hyun Joo ini memang benar dibully oleh girl group April. Insiden Tumblr yang dulu diceritakan oleh Lee Hyun Joo dan juga insiden sepatu itu benar adanya atau mendekati kenyataan berdasarkan apa yang diceritakan oleh adiknya Lee Hyun Joo ini. Jadi ya kita sudah bisa mengambil sikap. Silahkan kalian mengambil sikap sekarang. Karena apa? Karena sudah terbukti secara hukum. Yang ngomong polisi, ini bukan lagi cuman tuduhan, sangkaan, opini. Ini sudah bukti secara hukum. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi di sini kita harus bilang bahwa kasusnya sudah mendekati akhir banget karena sudah terlihat titik terangnya gitu. Tapi ini yang lucu lagi adalah setelah ini DSP kembali membantah. Ada apa bang? Kenapa dibantah lagi? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita PNCave lagi yang berjudul "Tanggapi laporan media dan polisi, DSP Media kembali tekankan April tidak lakukan bullying."
Nih isi beritanya guys, pada tanggal 24 Juni perwakilan hukum dari DSP Media mengeluarkan pernyataan pers resmi menegaskan sekali lagi bahwa anggota April tidak membuli mantan anggota Lee Hyun Joo. DSP Media menyampaikan pada hari ini beberapa media saat ini melaporkan bahwa polisi mengakui bahwa anggota April terlibat dalam bullying kelompok dan karena itu menyatakan adik Lee Hyun Joo tidak bersalah. Namun ini tidak benar, tanpa berlebihan kesimpulan lengkapnya dan penyelidikan menyatakan tergugat dinyatakan tidak bersalah karena sulit untuk menyimpulkan bahwa ada niat jahat atau kesadaran bahwa konten yang diposting adalah palsu. Anggota April tidak pernah mengakui bullying kelompok dan alasan utama bahwa tergugat dinyatakan tidak bersalah karena fakta bahwa ia tidak menyadari bahwa klaim mereka termasuk informasi palsu. Oleh karena itu, kami meminta Anda untuk menahan diri dari melaporkan informasi tanpa konfirmasi yang tepat. Kembali pada tanggal 23 Juni, firma hukum Lee dan Kim yang mewakili keluarga mantan anggota Lee Hyun Joo mengkonfirmasi dalam sebuah pernyataan resmi bahwa saudara laki-lakinya telah dinyatakan tidak bersalah atas pencemaran nama baik terhadap April. Nah, di sini DSP sekali lagi membantah. Yang sekarang dibantah bukanlah klaim dari Lee Hyun Joo, bukan klaim dari pengacaranya, bukan klaim dari adiknya, tapi yang dibantah di sini adalah klaim dari media. Jadi DSP menyadari bahwa media sudah memberitakan hal ini bahwa adiknya Hyun Joo tidak dituntut, tidak berhasil dituntut, tuntutannya tidak berjalan ke adiknya Lee Hyun Joo, tapi juga April ini terbukti membuli. Bagi DSP belum terbukti, itu salah beritanya, katanya media salah memberitakan gitu, bahwa April dianggap membuli hanya karena adiknya Lee Hyun Joo tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik. Menurut DSP seperti itu. Tapi dari pernyataan ini gue sudah bisa mengambil sikap kalau gue pribadi ya, karena pernyataannya jelas muter-muter dan yang dia lawan sekarang atau yang dilawan DSP sekarang bukan lagi Hyun Joo tapi pernyataan dari media. Bukan 1-2 media lagi yang dia lawan tapi beberapa media gitu. Jadi ya udah terpojok bahasanya DSP gitu. Sebenarnya ada satu berita lagi di mana pihak Lee Hyun Joo rilis dokumen hukum menentang klaim DSP terkait kontroversi bullying April gitu. Kalian bisa baca sendiri, itu ada di portal berita Pengev. Intinya pihaknya Lee Hyun Joo udah santai dan udah menunjukkan bahwa ini loh yang terjadi, ini yang diputuskan oleh polisi dan hukum gitu, bahwa benar Lee Hyun Joo ini dibully dan pernyataan yang diklaim media itu bukanlah pernyataan ngada-ngada gitu. Jadi sekali lagi kalian sudah bisa menentukan sikap nih, dan gua harus bilang bahwa April tapi sepertinya sudah sampai di ujung titik nadirnya dan pastinya kalau benar-benar sudah ketok palu nih kasus, maka seluruh anggota April udah bisa dipastikan tidak bisa kembali ke dunia entertainment. Apa yang mereka perjuangkan sejak mereka debut, kelelahan yang mereka lakukan untuk trainer dan juga berjuang sampai sekarang itu bubar semua hanya karena kesalahan yang mereka lakukan ini. Dan DSP Media juga akan jadi agensi yang wadaw sih ke depannya. Gua harus bilang bahwa artis-artis DSP Media lain yang tidak terkait ini, utamanya Kart, gue suka Kart soalnya grup dari DSP Media, harus mulai mempertimbangkan kontraknya terhadap agensi ini, karena agensi ini terang-terangan mendefense dirinya terkait sesuatu yang ternyata akhirnya terbukti salah gitu, bahkan ngefight media. Jadi ya sekali lagi silahkan tentukan sikap. Apapun yang lu tentukan sekarang semuanya sudah dibuktikan dari hukum, bukan lagi berdasarkan opini atau tuduhan semata. Ini benar-benar sudah ada buktinya, dan sekali lagi semua ketakutan sebelum ketok palu ini tidak terjadi, di mana banyak yang bilang bahwa Bang, kalau dibawa ke jalur hukum takutnya Hyun Joo kalah, kan DSP punya uang, DSP kan agensi gitu, dia bisa aja bayar polisi. Dan ternyata ketakutan itu tidak terjadi. Syukur bahwa polisi bisa menjalani atau melakukan atau memproses kasus ini dengan cara yang benar gitu, sehingga yang terbukti bukan yang kuat aja gitu. Dan untuk Lee Hyun Joo, semangat, semoga setelah ini kasusnya berakhir. Semoga setelah ini dia bisa kembali melanjutkan karirnya. Hyun Joo masih sangat muda. Kalau dia memang pingin jadi aktris, dia masih akan punya jalan yang sangat panjang gitu. Mari kita doakan Hyun Joo sukses ke depannya. Dan sekali lagi, kalau tidak ada berita yang nge-twist yang kira-kira bakal
bakal memutarbalikkan keadaan ini, kemungkinan gue tidak akan lagi membahas berita antara Hyunju dan juga April ini, karena menurut gue ini udah ujungnya, karena yang sudah angkat bicara adalah polisinya. Udah ada bukti dari pihak polisinya. Kalau sampai media yang memberitakan ini ternyata benar, salah, dan bohong, gue nggak tahu harus percaya siapa lagi. Jadi sekali lagi, silahkan tentukan sikap kalian terkait kasus ini. Jangan membela yang salah. Yang salah tetaplah salah dan harus dihukum. Yang benar yang harus kita support, oke? Nah guys, segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gua, silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.